Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Triwulandari, lalu teman saya. Nama saya Raffi Khoirullah. Saya Muhammad Rizky. Saya Fatarani Eka Putri. Nama saya Muhammad Azizul Jabar. Baik, di sini kami akan mempresentasikan identifikasi proses bisnis dari PT Komtronic System. Next slide. Untuk eh, penjelasan mengenai profil perusahaan. PT Comtech System adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2000 dan berfokus pada layanan jaringan dan manajemen. Jenis-jenis layanan yang ditawarkan oleh PT Comtronic sendiri meliputi eh, penyedia layanan internet, pengelola layanan, eh, solusi server, dan desain Comtronic. PT Comtronic System sendiri memiliki kantor pusat di Bandung dan kantor cabang di beberapa daerah lain seperti Jakarta, Bekasi, dan Bali. Untuk visi dari PT Comtronic System yaitu menjadi perusahaan penyedia solusi IT yang berskala nasional. Jadi sudah jelas dari visinya saja, PT Comtronic ini memiliki tujuan atau visi menjadi salah satu penyedia jasa layanan jaringan dan manajemen bandwidth yang menyeluruh di seluruh Indonesia. Kemudian untuk misinya sendiri yang pertama ada memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Kemudian memberikan solusi yang memuaskan terhadap kebutuhan pelanggan. Dan yang ketiga, pengembangan layanan dan penambahan produk yang inovatif agar dapat melayani kebutuhan pelanggan. Eh, Demikian untuk visi dan misinya. Kemudian kami juga memiliki beberapa nilai perusahaan. Yang pertama ada customer priority. Nah, eh, artinya kami bermaksud untuk memberikan layanan yang berfokus kepada kepuasan pelanggan, sudah pasti itu untuk memastikan keberlangsungan bisnis. Kemudian yang kedua, integrity atau integritas, di mana kita menjunjung tinggi sikap baik, bertanggung jawab, dan berkomitmen terhadap bisnis yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya, innovation atau inovasi. Kami selalu meningkatkan kreativitas dan melakukan pengembangan di segala bidang dari waktu ke waktu. Kemudian untuk yang terakhir yaitu high quality service. Kami juga menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, yang menjunjung tinggi kepatuhan terhadap komitmen bertindak secara profesional, handal, dan dapat dipercaya. Itu untuk beberapa nilai perusahaan yang kami eh, jadikan sebagai patokan. Kemudian untuk selanjutnya, struktur organisasi. Untuk struktur organisasi sendiri bisa kita lihat sendiri di bagannya, sehingga untuk struktur organisasinya sudah jelas dan tidak perlu saya jelaskan lagi ya, sudah jelas. Kemudian selanjutnya ada deskripsi pekerjaan. Nah, kami juga eh, akan menjelaskan beberapa deskripsi pekerjaan yang ada di perusahaan Comtronic System ini. Yang pertama ada sales dan marketing. Nah, sales dan marketing memiliki tugas beberapa di antaranya yaitu penjualan, di mana setiap penjualan mereka kami melakukan identifikasi jalinan hubungan dan memenuhi target penjualan kepada pelanggan setiap periodenya. Kemudian kami juga melakukan negosiasi dan penawaran harga yang ditawarkan harga tersebut selalu memiliki harga yang terbaik dan mencapai kepuasan satu sama lain. Kemudian untuk deskripsi yang lainnya juga masih banyak, diantaranya seperti
strategi pemasaran, banding dan komunikasi, promosi dan penjualan, dan lain-lain. Itu untuk deskripsi dari pekerjaan sebagian sales dan marketing. Kemudian kedua ada divisi finance. Untuk divisi finance, divisi ini melakukan tugasnya pada bagian keuangan, sehingga dia yang selalu mencatat terkait transaksi keuangan, pembayaran, penagihan, dan rekonsiliasi bank. Kemudian selain itu, finance juga bertugas untuk membuat laporan keuangan, anggaran dan perkiraan, analisis keuangan, kepatuhan, dan treasury atau pengelolaan kas. Dan selanjutnya ada divisi operasional. Divisi operasional memiliki tugas diantaranya manajemen rantai pasok atau melakukan manajemen terhadap distribusi dan pemenuhan bahan baku. Kemudian ada efisiensi operasional, manajemen gudang, pengiriman dan penerimaan, dan lain-lain. Itu diantaranya untuk divisi operasional. Kemudian selanjutnya ada divisi teknikal. Nah, untuk divisi teknikal sendiri, mereka memiliki tugas diantaranya melakukan instalasi jaringan, yang dimana ini sudah salah satu pekerjaan utama atau ya pekerjaan utama dari perusahaan PT Comtronic System ini. Kemudian ada perawatan jaringan, eh, troubleshooting, dokumentasi, monitoring jaringan, dan pemecahan masalah jarak jauh, dan masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan dengan teknik. Kemudian yang terakhir itu ada HRD. Untuk HRD sendiri tugasnya sudah jelas ya. Eh, yang pertama, eh, dia melakukan rekrutmen dan onboarding untuk mencari, menyeleksi, dan menerima karyawan baru. Selanjutnya ada manajemen kerja, kompensasi dan benefit, hubungan industrial, dan administrasi HR. Yang dimana HRD ini juga mengurus dokumen-dokumen personalia karyawan dan memastikan kepatuhan ke tenaga kerjaan. Mungkin sekian untuk penjelasan mengenai profil perusahaan, meliputi visi misi, struktur organisasi, dan deskripsi pekerjaan sendiri. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, terima kasih Rizky. Selanjutnya kita mulai dari identifikasi proses bisnis. Yang dimana pertama-tama diawali dengan analisis SWOT. Mungkin saya akan menunjukkan terlebih dahulu tentang analisis SWOT-nya. Nah, berikut adalah gambaran dari analisis SWOT-nya. Sebetulnya pada presentasi sebelumnya saya sudah menjelaskan cukup detail mengenai analisis SWOT ini. Maka dari itu mungkin pada presentasi kali ini saya akan menjelaskannya dan berkaitan dengan apa yang ada di PowerPoint kali ini. Jadi untuk analisis SWOT yang kita ketahui ini, yang pertama kita ada strength tentunya, yaitu ada beberapa poin di sini tentang salah satunya adalah pengalaman dalam bidang jasa Internet Service Provider atau ISP lebih dari 20 tahun, memiliki layanan tambahan add-on yang beragam, dan lain sebagainya. Di sini tentu ada 5 poin yang bisa kita ketahui. Lalu selanjutnya ada poin weakness juga. Yang pertama salah satunya adalah segmentasi pasar yang terbatas. Lalu ada juga belum memiliki partnership untuk cakupan yang lebih luas dan lain sebagainya. Jadi untuk strength dan weakness ini bisa kita lihat secara poin-poinnya sebagai berikut. Oke, untuk yang selanjutnya ada opportunities dan threats. Yang di sini salah satu poin dari opportunities itu adalah perkembangan teknologi yang mengarah ke IoT, cloud, dan AI yang sangat membutuhkan koneksi internet. Lalu selanjutnya ada kemitraan dengan perusahaan lain yang memungkinkan perusahaan memperluas penawaran layanannya atau menjangkau basis pelanggan yang lebih luas dan lain sebagainya. Lalu untuk poin trips ini ada salah satunya yaitu pertumbuhan jumlah operator ISP di Indonesia yang masih sangat tinggi di setiap tahunnya dan lain sebagainya. Di sini ada 6 poin untuk ancaman dari perusahaan PT Comtronics ini. Oke, selanjutnya ada matrik IPAS dan EVAS yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan mungkin waktu dan tempatnya saya persilahkan.
Oke, terima kasih Raffi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai matriks IPAS dan EPAS. Matriks ini digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal ini mencakup kekuatan dan kelemahan, sementara faktor eksternal mencakup peluang dan ancaman. Skor total memberikan gambaran mengenai posisi strategis perusahaan dan area yang perlu diperbaiki atau dikembangkan. Untuk faktor internal, yang pertama adalah kekuatan yang terdiri dari 5 poin. Yang ke-1 adalah pengalaman dalam bidang jasa internet service provider lebih dari 20 tahun, dengan bobotnya 0,2 dan ratingnya 3, sehingga skornya adalah 0,6. Yang kedua adalah memiliki layanan tambahan atau add-on yang beragam, dengan bobotnya 0,2 dan ratingnya 3, sehingga didapatkan skornya 0,6. Yang ketiga adalah berpengalaman menangani kebutuhan pelanggan yang beragam di berbagai bidang, baik korporasi maupun pemerintahan, dengan bobotnya 0,3 dan ratingnya 3, sehingga skornya adalah 0,9. Yang keempat adalah memiliki banyak rekanan atau mitra di berbagai produk pendukung layanan internet, dengan bobotnya 0,1 dan ratingnya 2, sehingga skornya 0,2. Yang kelima adalah secara legal sudah terdaftar di pengadaan pemerintahan atau LKPP, sehingga dapat memudahkan pemenuhan layanan di bidang pemerintahan, dengan bobotnya 0,1 dan ratingnya 2, sehingga skornya 0,2. Maka total skor kekuatan yaitu 2,5. Selanjutnya, faktor internal kelemahan yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama ada segmentasi pasar terbatas hanya di segmen B2B, dengan bobotnya 0,1 dan ratingnya 2, sehingga skornya adalah 0,2. Yang kedua adalah belum memiliki partnership untuk cakupan layanan satelit, dengan bobotnya 0,1 dan ratingnya 2, sehingga skornya 0,2. Yang ketiga adalah sumber daya kekuatan yang terbatas yang membatasi untuk berinvestasi pada teknologi baru, pemasaran, atau mempekerjakan staf tambahan, dengan bobotnya 0,3 dan ratingnya 4, sehingga skornya adalah 1,2. Yang keempat adalah belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi untuk pengelolaan layanan pelanggan, dengan bobotnya 0,25 dan ratingnya 4, sehingga skornya adalah 1. Yang kelima adalah pengelolaan aset atau perangkat pelanggan yang masih manual, dengan bobotnya 0,25 dan ratingnya 4, sehingga skornya adalah 1. Maka total skor kelemahan yaitu 3,6. Selanjutnya adalah faktor eksternal untuk peluang yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama, perkembangan teknologi mengarah ke IoT, cloud, dan AI yang sangat membutuhkan koneksi internet, dengan bobotnya 0,3 dan ratingnya 3, sehingga skornya adalah 0,9. Yang kedua adalah kemitraan dengan perusahaan lain memungkinkan perusahaan memperluas penawaran layanannya atau menjangkau basis pelanggan yang lebih luas, dengan bobotnya 0,2 dan ratingnya 2, sehingga skornya adalah 0,4. Yang ketiga adalah adopsi teknologi di Indonesia masih rendah, sehingga memungkinkan banyaknya peluang untuk pengembangan layanan, dengan bobotnya 0,3 dan ratingnya 4, sehingga skornya adalah 1,2. Yang keempat adalah pertumbuhan pasar internet di Indonesia yang terus-menerus meningkat seiring perkembangan teknologi, dengan bobotnya 0,2 dan ratingnya 4, sehingga skornya adalah 0,8. Maka total skor kekuatan adalah 3,3. Kemudian faktor eksternal untuk ancaman terdiri dari 5 poin. Yang pertama adalah pertumbuhan jumlah operator ISP di Indonesia atau kompetitor sangat tinggi di setiap tahunnya, dengan bobot 0,2 dan ratingnya 2, sehingga skornya adalah 0,4. Yang kedua adalah bisnis bergantung pada teknologi lebih rentan terhadap serangan cyber, dengan bobotnya 0,3 dan ratingnya 2, sehingga skornya adalah 0,6. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi semakin pesat. Koneksi 5G memiliki transfer rate hampir menyamai internet yang disediakan oleh ISP, dengan bobotnya 0,2 dan ratingnya 3, sehingga skornya adalah 0,6.
Yang keempat adalah persaingan dari operator VSAT atau satelit dengan bobotnya 0,1 dan ratingnya 2 sehingga skor yang didapatkan 0,2. Yang kelima adalah persaingan harga dengan kompetitor dengan bobotnya 0,2 dan ratingnya 3 sehingga skor yang didapatkan adalah 0,6. Maka total skor kelemahan adalah 2,40. Adalah diagram X dan Y. Berikut ini merupakan diagram X dan Y pada PT Chromtonic System dengan keterangan di mana koordinat analisis internal atau X didapatkan dari total skor kekuatan dikurangi total skor kelemahan dibagi 2, maka didapatkan 2,50 dikurangi 3,60 dibagi 2 yaitu negatif 0,55. Hasil ini menunjukkan bahwa skor kelemahan lebih tinggi dibandingkan skor kekuatan, sehingga hasilnya adalah negatif. Kemudian, untuk koordinat analisis eksternal atau Y, didapatkan dari total skor peluang dikurangi total skor ancaman dibagi 2. Sehingga didapatkan 3,30 dikurangi 2,40 dibagi 2, yaitu 0,45. Hasil ini menunjukkan bahwa skor peluang lebih tinggi dibandingkan skor ancaman, sehingga hasilnya adalah positif. Maka didapatkan kondisi perusahaan terletak pada kuadran 2 pada diagram tersebut, yang berarti untuk kelemahannya atau weakness, yaitu nilai koordinat X-nya negatif, 0,55 menunjukkan bahwa kelemahan lebih dominan dibandingkan kekuatan perusahaan. Perusahaan memiliki beberapa kelemahan yang mencakup berbagai aspek seperti belum adanya aplikasi yang terintegrasi. Kemudian untuk peluangnya didapatkan dari nilai koordinat Y yang positif 0,45 menunjukkan adanya peluang yang dapat dieksploitasi oleh perusahaan. Meskipun perusahaan memiliki kelemahan internal, namun terdapat banyak peluang eksternal yang bisa dimanfaatkan. Peluang ini bisa berasal dari berbagai faktor, seperti perubahan pasar yang menguntungkan, perkembangan teknologi, atau regulasi yang baru yang bisa memberikan keuntungan. Kesimpulannya adalah perusahaan berada di kuadran 2, berarti kelemahan terhadap peluang. Maka, strategi yang tepat untuk perusahaan di kuadran ini adalah mengembangkan aplikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan data yang saling terintegrasi melalui ERP. Selanjutnya, aplikasi yang akan dibangun berdasarkan hasil analisis kebutuhan pasar sebelumnya adalah kami merencanakan untuk membangun aplikasi ERP untuk perusahaan PT Chromtonic System. Selanjutnya, berikut ini adalah value chain pada PT Chromtonic System, yang terdiri dari aktivitas utama atau primary activities, adalah aktivitas yang secara langsung berkontribusi pada penciptaan dan penyampaian produk atau layanan. Dalam rantai nilai yang diberikan, aktivitas utama ini meliputi marketing dan promosi yang merupakan aktivitas yang terkait dengan iklan dan promosi produk atau layanan perusahaan untuk menarik pelanggan. Kemudian ada instalasi, merupakan proses pemasangan dan instalasi produk atau layanan untuk pelanggan. Selanjutnya ada layanan purna jual, merupakan layanan yang diberikan setelah penjualan seperti dukungan pelanggan, pemeliharaan, dan layanan garansi. Dan terakhir ada pemutusan layanan yang merupakan proses penghentian layanan yang mungkin melibatkan prosedur pembatalan dan penanganan akhir hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya ada aktivitas pendukung atau support activities, adalah aktivitas yang mendukung aktivitas utama dan membantu organisasi berfungsi lebih efisien. Meliputi pengadaan dan logistik, merupakan aktivitas yang terkait dengan pengadaan sumber daya yang diperlukan dan pengelolaan logistik untuk memastikan pengiriman input tepat waktu.
Kemudian ada Human Resource Department atau HRD, merupakan aktivitas yang terkait dengan merekrut, melatih, dan mengelola karyawan. Kemudian ada operasional, merupakan aktivitas yang terlibat dalam operasi sehari-hari perusahaan, memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir ada keuangan dan akuntansi, merupakan aktivitas yang terkait dengan mengelola keuangan perusahaan termasuk penganggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan. Hasil dari aktivitas nilai ini adalah standar, yaitu memastikan bahwa layanan dan produk memenuhi standar kualitas tertentu, dan layanan, yaitu memberikan layanan tambahan yang bernilai bagi pelanggan, meningkatkan pengalaman dan kepuasan mereka secara keseluruhan. Selanjutnya, terdapat bagian hierarki fungsi bisnis yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan ke bagian hierarki fungsi bisnis. Di sini pertama dimulai dari value chain, selanjutnya aktivitas utama, lalu marketing dan promosi, instalasi, layanan purna jual dan pemutusan, selanjutnya standar, selanjutnya ke aktivitas pendukung, lalu pengadaan dan logistik, keuangan dan akuntansi, operasional, Human Resource Department atau HRD. Selanjutnya kita ke dekomposisi fungsi utama. Di sini sebenarnya ada lebih banyak poin lagi dari aktivitas utamanya yang akan dijelaskan lebih rinci di dokumen. Untuk di presentasi kali ini, aktivitas utama yang tertera ada 4 poin, yaitu riset pasar, segmentasi dan penargetan pasar, pengembangan produk dan layanan, branding dan positioning. Aktivitas utama riset pasar, kebutuhannya data pelanggan, tren pasar, aktivitas kompetitor, akuisisi survei pelanggan, wawancara pelanggan, analisis data penjualan, data industri dan teknologi, lalu dari pengelolaan, tim peneliti pasar, alat analisis data, akses ke sumber data, disposisi laporan riset pasar, rekomendasi strategi. Lalu dari aktivitas utama, segmentasi dan penargetan pasar, kebutuhannya segmentasi pasar dan profil target pasar, akuisisi data pelanggan, data demografis, data psikografis, data perilaku, lalu pengelolaan alat segmentasi pasar, tim marketing, dan disposisi profil target pasar yang jelas, strategi marketing yang terarah. Dari aktivitas utama pengembangan produk dan layanan, kebutuhannya kebutuhan pelanggan, tren teknologi, keunggulan kompetitif, lalu akuisisi, riset pasar, riset teknologi, feedback pelanggan, pengelolaan dari tim R&D, lalu tim produk, disposisi produk dan layanan baru yang inovatif, peningkatan produk dan layanan yang ada. Dari aktivitas utama branding dan positioning, kebutuhannya nama merek, slogan, logo, dan pesan merek. Akuisisi, riset pasar, dan riset kompetitif, pengelolaannya dari tim branding, konsultan branding, lalu disposisi citra merek yang kuat, posisi yang unik di pasar. Untuk rinciannya sudah tertera di dokumen juga. Kita lanjut ke slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai Information Resource Catalog atau deskripsi aplikasi yang saat ini sudah berjalan di PT Komponen System. Kondisi saat ini sudah ada beberapa aplikasi yang digunakan dari beberapa divisi dan subdivisi juga. Di antaranya yang pertama ada Akoja atau aplikasi kontrol kerja. Jadi aplikasi ini digunakan untuk operation
untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan termasuk pekerjaan-pekerjaan lapangan. Kemudian Netbox ini aplikasi untuk pengolahan data teknis pelanggan seperti IP public, VLAN, username password, dan lain-lain. Selanjutnya ada Zabbix. Ini aplikasi monitoring status up atau down-nya perangkat. Selanjutnya ada Observium. Ini aplikasi untuk monitoring utilisasi perangkat dan bandwidth dalam bentuk grafik. Lalu ada Request Tracker, aplikasi untuk pengelolaan tiket, baik itu permintaan maupun keluhan pelanggan. Selanjutnya ada aplikasi Recruiters atau aplikasi rekrutmen yang digunakan oleh divisi HR. Sama ada dua aplikasi yang yang dikelola oleh eksternal, yaitu Accurate untuk aplikasi akuntansi dan e-faktur dari government untuk pembuatan faktur pajak. Secara garis besar, untuk infrastruktur aplikasi yang sekarang sudah berjalan, ini sebetulnya sudah mirip-mirip gitu. Jadi yang pertama untuk sistem operasinya sendiri, kebanyakan sudah menggunakan Linux. Selanjutnya untuk bahasa pemrograman yang digunakan, ini kebanyakan sudah menggunakan PHP. Untuk database-nya juga sama, sebagian besar sudah menggunakan MySQL. Lalu untuk teknologi jaringannya saat ini hybrid, ada yang menggunakan LAN, ada yang menggunakan WAN, dan ada yang menggunakan keduanya. Nantinya dari IRC ini akan menjadi dasar spesifikasi teknis untuk pembuatan aplikasi ERP ke depannya, yang mungkin akan dijelaskan nanti lebih detail di tabel requirement aplikasinya. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Raffi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Aziz. Oke, yang selanjutnya ada tentang arsitektur data, salah satunya tentang ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Mungkin saya langsung lihat demonya aja. Oke, di sini ada, kebetulan saya membuat dua ERD. Yang pertama itu tentang pemesanan, dan yang kedua itu tentang maintenance. Di sini, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya pada presentasi minggu lalu, bahwa di sini kebetulan saya menggunakan relasi many to many atau derajat kardinalitas many to many, yang dimana di sini kita bisa asumsikan bahwa satu pelanggan bisa memiliki banyak pesanan, dan begitu juga sebaliknya, bahwa satu pesanan itu bisa dimiliki oleh banyak pelanggan. Lalu di dalam satu pesanan ini memiliki banyak layanan, dan di dalam satu layanan itu mempunyai juga banyak departemen, dan satu departemen itu memiliki banyak layanan. Ini sama seperti sebelumnya. Di sini saya menggunakan derajat kardinalitas many to many. Dan selanjutnya kita bisa asumsikan bahwa satu departemen itu memiliki banyak divisi, dan banyak divisi itu dinaungi oleh satu departemen, dan satu departemen ini memiliki satu kepala departemen. Nah, maka dari itu ini salah satu gambaran tentang ERD yang ada di pemesanan nantinya. Dan selanjutnya di sini ada ERD tentang maintenance. Dan dimana di sini saya menggunakan many to many kembali. Di sini kita bisa asumsikan bahwa satu pelanggan memiliki banyak maintenance, dan satu maintenance juga bisa dimiliki oleh banyak pelanggan. Dan di dalam maintenance ini memiliki banyak petugas, misal di sini juga memiliki banyak gangguan yang ada keterkaitannya dengan logistik juga nantinya. Dan juga yang terakhir ada layanan yang ada keterkaitannya dengan perangkat. Oke, mungkin itu gambaran tentang ERP yang kami miliki. Selanjutnya saya akan membahas tentang arsitektur data. Di sini ada beberapa proses bisnis yang ada pada perusahaan PT Comtronic System. Salah satunya tentang marketing, promosi, instalasi, layanan penjual, dan lain sebagainya. Di sini ada aktivitasnya juga yang berkaitan dengan proses bisnis masing-masing, seperti penjualan, pemasangan layanan, pelanggan, dan penanganan permintaan dan keluhan pelanggan, dan lain sebagainya. Dan di sini tentu juga ada PIC atau divisi yang bertugas menjalankan proses bisnis tersebut. Dan juga di sini ada kandidat entitas datanya. Seperti contohnya pada proses bisnis marketing dan promosi ini,
entitas data yang bisa kita gunakan itu ada sales, pelanggan, dan layanan. Begitu juga ada di proses bisnis instalasi, di sini ada entitas teknisi, pelanggan, layanan, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bisa asumsikan bahwa kita memiliki berbagai kandidat entitas data dalam setiap proses bisnis yang ada pada perusahaan PT Comtronic System ini. Oke, selanjutnya akan membahas technical requirement yang akan dijelaskan kembali oleh Kang Aziz. Mungkin waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Raffi. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait technical requirements. Ini sebetulnya mengacu pada IRC yang sebelumnya sudah dibahas juga. Pertama, untuk technical requirement secara hardware atau perangkat kerasnya. Yang pertama untuk servernya, LAN-nya akan menggunakan server HP DL380 yang Gen 10 dengan 16 GPU, kemudian 32 RAM. Kemudian untuk availability-nya akan menggunakan 4x1 TB SSD, menggunakan RAID 10 agar ada redundansi secara fisikal hard disk-nya juga, dan dual PSU. Kemudian untuk network-nya akan menggunakan NIC Gigabit Ethernet atau yang support sampai SFP+. Kemudian dilengkapi juga menggunakan IP public agar bisa diakses baik itu secara lokal maupun secara LAN maupun secara WAN. Selanjutnya konektivitasnya menggunakan layanan dengan bandwidth minimal 100 megabit per second. Selanjutnya boleh di next kan? Untuk technical requirement dari sisi softwarenya, mengingat dari IRC sebelumnya bahasa pemrograman kemudian database-nya ini sudah mirip semuanya untuk memudahkan adopsi juga dan integrasi melalui API. Jadi untuk bahasa pemrograman yang dipilih untuk user desktop dan web itu akan menggunakan PHP. Kemudian untuk mobile akan menggunakan Dart. Framework-nya sendiri akan menggunakan Laravel dan mobile menggunakan Flutter. Database-nya karena dari analisis IRC kebanyakan menggunakan SQL, untuk memudahkan integrasinya maka akan menggunakan SQL juga untuk aplikasi ERP ini. Kemudian untuk deployment arsitekturnya sendiri ini akan dilakukan secara bertahap. Nanti karena modulnya akan berkembang seiring berjalannya waktu, jadi di awal akan menggunakan monolithic deployment dulu. Apabila modulnya sudah banyak dan nanti mungkin pertimbangan lebih lanjutnya untuk dibuat modul-modul terpisah, itu akan dikembangkan juga menggunakan microservices. Boleh next kan? Selanjutnya terkait timeline atau rencana waktu pengembangan aplikasi ERP. Secara garis besar untuk masing-masing modul ini dijelaskan dalam tabel dalam bulan, tapi mungkin akan saya coba breakdown untuk masing-masing poin mulai dari analisis sampai sosialisasi. Yang pertama untuk modul HR. Modul HR ini fase pertamanya adalah analisis dan perencanaan dengan durasi 1 bulan. Secara rinciannya sendiri akan dilakukan analisis kebutuhan HR yang mendalam termasuk data karyawan, payroll, sampai absensi. Kemudian untuk pengembangan sendiri akan dilakukan integrasi modul HR dengan sistem yang lain yang sudah ada, seperti sistem absensi yang diintegrasikan ke sistem keuangan. Selanjutnya untuk pengujian dan penerapan, ini durasinya 1 bulan. Ini untuk pengujian integrasi, memastikan modulnya bisa berjalan dengan sistem yang lain. Kemudian pengujian untuk unit dan memastikan fungsional modul HR sendiri. Dan yang terakhir ada sosialisasi, durasinya 1 bulan, untuk menyampaikan pelatihan kepada usernya, divisi HR, dan mendapatkan feedback dari pertanyaan atau dari keluhan karyawan. Selanjutnya ada modul sales. Fase pertama, analisis dan perencanaan, durasinya 1 bulan. Untuk rinciannya, ini akan menganalisis kebutuhan sales, termasuk proses penjualan, order pelanggan, sampai dengan rilisnya faktur. Kemudian untuk pengembangannya sendiri akan dilakukan integrasi modul sales dan sistem lainnya yang ada seperti CRM dan sistem keuangan juga yang terdapat pada finance dan diintegrasikan ke modul sales. Selanjutnya pengujian dan penerapan.
Ini durasinya 1 bulan. Rinciannya sendiri pengujian unit yang menyeluruh untuk memastikan fungsional modul SalesNet. Selanjutnya untuk sosialisasi, ini durasinya 1 bulan. Tujuannya untuk mendapatkan feedback dari user, kemudian sebagai pelatihan juga kepada tim sales yang nantinya akan menggunakan modul baru. Kemudian modul finance untuk analisisnya ini di durasinya 2 bulan. Secara rinciannya akan dilakukan analisis mendalam termasuk akuntansi, pelaporan keuangan sampai dengan budgeting. Pengembangannya sendiri durasinya 5 bulan karena untuk modul ini akan sangat banyak. Rinciannya sendiri untuk pengembangan modul finance dasar, akuntansi, pelaporan keuangan sampai budgeting, dan integrasi dengan sistem lain seperti yang tadi integrasi ke aplikasi Accurate. Kemudian untuk step selanjutnya pengujian dan penerapan dengan durasi 1 bulan. Ini untuk memastikan modul interaksinya berjalan dengan sistem lain, kemudian memastikan fungsionalitas modul finance itu sendiri. Dan yang terakhir, sosialisasi durasi 1 bulan. Ini untuk melakukan pelatihan kepada tim finance atau usernya dan mendapatkan feedback dari modul finance ini. Lanjut untuk modul teknis, ini fase pertama durasi 2 bulan. Untuk analisis dan perencanaan, termasuk network management, IP address, bandwidth, dan aset manajemennya. Untuk pengembangannya durasi 5 bulan, ini akan integrasi modul dengan sistem yang ada, seperti monitoring dan sistem ITIL. Lalu untuk pengujian dan penerapannya durasi 1 bulan, ini akan berfokus pada pengujian penerimaan penggunaan atau UAT-nya yang komprehensif dan mendapatkan masukan dari penggunaan secara teknis. Yang terakhir ada sosialisasinya, ini fasenya 1 bulan. Ini bertujuan untuk pelatihan kepada tim teknis mengenai modul teknis. Lalu ada modul customer service atau customer care. Untuk fase pertama ini durasinya 2 bulan untuk analisis dan perencanaan mengenai ticketing, call center, dan self-service portal. Untuk pengembangan sendiri ini durasinya 5 bulan, diantaranya untuk pengembangan laporan, dashboard, sampai ticketing. Untuk pengujiannya ini durasinya 1 bulan untuk memastikan integrasi modul customer service dapat berjalan dengan sistem yang sekarang sudah ada yaitu request tracker yang sudah dijelaskan pada ERC. Dan yang terakhir untuk sosialisasinya 1 bulan ini untuk pelatihan dan mendapatkan feedback dari usernya di divisi customer care. Lalu ada modul yang terakhir operation atau operasional. Ini mencakup 2, jadi operation dan warehouse. Untuk analisis dan perencanaannya ini termasuk ke procurement atau pengadaan barang, penerimaan barang, kemudian aktivitas alokasi sumber daya dan efisiensi biaya. Kemudian untuk modul pengembangannya akan berfokus pada inventory management sampai dengan project manajemennya sendiri. Kemudian ada juga untuk pengembangan laporan dan dashboard operation yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya untuk fase pengujian dan penerapan, durasinya 1 bulan. Ini untuk pengujian integrasi, memastikan modul operation bisa berjalan dengan baik. Dan untuk fase terakhir yaitu sosialisasi, durasinya 1 bulan, untuk menyampaikan informasi pelatihan kepada tim operation dan tim warehouse, dan mendapatkan umpan balik serta menjawab pertanyaan dan keluhan dari tim operation. Berikut untuk timeline-nya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, mungkin segitu saja yang dapat kami presentasikan. Untuk data lebih rincinya nanti akan kami lampirkan di dalam dokumen. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.